Semua seakan berpacu dengan waktu. Mahardika FM, selangkah lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mahardika 5,9 LPPL Radio Mahardika FM kembali hadir menemani Anda dari jam 10 sampai nanti jam 11 siang dalam program Dinamika Kota sesi yang ketiga. Dan pastinya di pagi hari ini kita akan berbincang seputar Stop Stigma pada anak berkebutuhan khusus. Dan untuk Sobat Mahardika, untuk Anda yang pengen bergabung, silahkan di 085719959959 atau bisa juga telepon di 0342813832. Kita nantikan sampai nanti jam 11 siang. Dan pastinya kalau kita berbincang soal stop stigma pada anak berkebutuhan khusus, sudah ada ahli-ahlinya, pakar-pakarnya yang ada di depan Afik Rahardian di pagi hari ini. Yang pertama kita sapa narasumber yang spesial hadir di studio Mahardika. Ada Ibu Katarina Nini Handayani, Sarjana Psikologi, Kepala UPT Pusat Layanan Disabilitas. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Afif. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Pertama kali ke Mahardika atau udah beberapa kali? Ini kalau saya di UPT Layanan Disabilitas kan dua kalinya. Dua kalinya. Iya. Baik. Kalau sebelumnya belum pernah atau sudah pernah? Sudah pernah melalui Bappemas. Oke. Terkait dengan perlindungan anak. Gitu. Oke, siap. Ini memang Bu Katarina pecinta anak ya? Nggak jauh-jauh yang diperbincangkan seputar anak. Betul. Cuman kali ini kita bergeser ke anak-anak disabilitas. Betul. Begitu Bu ya? Iya. Baik. Iya. Terima kasih Ibu Katarina. Selamat pagi juga. Saya mau menyapa Mas Theophilus Randy Kurniawan, Sarjana Psikologi juga, Koordinator Layanan UPT Pusat Layanan Disabilitas Kota Blitar. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Afik. Semangat Mas Randy. Semangat 45. Kalau dilihat dari raut wajahnya, yang paling semangat, yang paling ganteng, karena dua-duanya perempuan. Oke. Berarti kegantengan saya mengalahkan Mas Afik. Benar. Oh, iya. No debat itu. Okay. Saya mah apa atuh. Oke, Mas Randy, dari kantor atau dari mana ini tadi? Dari kantor, langsung perjalanan ke sini. Pertama kali? Dua kali ini. Dua kali ini. Nantinya juga akan terus ya Mas ya? Harapannya begitu Mas. Harapannya begitu. Kalau nggak terus nanti ketemu saya di mana gitu Mas ya? Siap, Oke. siap. Yang ketiga juga ada narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Disa Aditya Pridani, Sarjana Pendidikan, Guru kelas transisi. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi. Salam hormat dari saya. Luar biasa. Kalau dari suaranya sudah terlihat sabar. Gitu dari ya. suaranya aja. Bukan dong, wajahnya juga dong Bu. Belum tahu nantinya ya. Luar biasa, semangat sekali. Ini baru pertama juga ke Mahardika. Alhamdulillah yang pertama. Pertama kali. First impression Bu, ya, di studio gimana? Mahardika. Dingin. Ya. Dari tarikan nafasnya juga kelihatan. Iya, luar Oke, biasa. kita akan berbincang seputar stop stigma pada anak berkebutuhan khusus dengan 3 narasumber. Silakan Sobat Mahardika, boleh juga tinggalkan komen di live chat Radio Mahardika Live. Silahkan Sobat Mahardika, apapun pertanyaan Anda akan kita sampaikan kepada 3 narasumber. Baiklah, yang pertama saya pengen ke Ibu Katarina Nini Handayani. Dengan adanya UPT Pusat Layanan Disabilitas yang ada di Kota Blitar. Sebenarnya UPT ini bergerak di bidang disabilitas. Ini tujuannya seperti apa Bu? Apakah memang untuk mendidik mereka atau ada tujuan khusus? Iya, oke. Sebelumnya saya sapa dulu pendengar yang setia di Radio Mahardika ini ya Mas. Sampai selamat jumpa kembali dengan kami dari UPT Layanan Pusat Disabilitas Kota Blitar. Kami ini sebenarnya bukan sekolah Mas. Jadi Pusat Layanan Disabilitas ini adalah sebuah layanan yang terfokus untuk melakukan asesmen tumbuh kembang anak dan memberikan terapi bagi anak-anak yang mengalami salah satunya keterlambatan gitu. Terlambatan, ada juga yang memang ada yang kecacatan gitu. Agar mereka ini mampu untuk salah satunya
mandiri gitu Mm-mm. terhadap dirinya sendiri. Mm-mm. Mm-mm. Tidak lagi tergantung penuh dengan orang tua atau pengasuhnya di rumah. Mm-mm. Nah, seringkali yang kita temui anak-anak yang kita asesmen ini macam-macam gitu Mas. Tingkahnya mulai dari yang kita asesmen mulai dari usia 2 tahun sampai 17 tahun. Mm-mm. Dari yang mereka belum sekolah sampai yang sudah sekolah dari TK, PAUD, TK, SD, SMP gitu. Jadi anak-anak yang khusus ini harus di terapi dengan cara yang khusus pula gitu Mas. Iya. Oke, Ibu, tapi kalau bisa dibilang dari apa yang kita berikan layanan ini, ada yang Ibu tadi mengatakan ada terapi khusus untuk mereka. Artinya mereka ini bisa menjadi normal kembali atau tujuannya mereka mandiri itu tadi, Bu? Ya. Karena ini terkait dengan salah satunya tumbuh kembang, asesmen tumbuh kembang. Kalau anak-anak ini yang kita temui, kita asesmen atau kita observasi atau kita apa Mas? Serangkaian tes gitu ya. Karena tes yang kami lakukan ini terpadu. Ada dari psikologi, ada dari fisioterapi, dari terapis wicara, dari okupasi terapi dan dari kependidikan itu ngumpul jadi satu untuk melakukan asesmen terhadap satu anak gitu. Sehingga keluarannya pun juga akan kita diskusikan, oh ini anaknya mengalami keterlambatan apa? Misalkan kita temui di usia 2 tahun dia mengalami keterlambatan bicara. Jadi di sini apakah ini memang karena kurang stimulasi atau karena ada sensor-sensor di dalam tubuhnya yang memang ada hambatan gitu. Nah, kalau ada hambatan berarti kami akan melakukan serangkaian terapi agar si anak ini bisa tidak lagi mengalami keterlambatan dalam bicara gitu. Itu salah satu contohnya gitu Mas. Nah, kalau yang kita temui anak-anak dulunya kan nama kami Autis Center. Jadi lebih fokus kepada anak-anak yang mengalami gangguan autism gitu. Nah, sekarang tidak lagi hanya autis tetapi anak-anak disabilitas lainnya. Nah, kalau yang kita asesmen ini kita duga dia autis, nah ini banyak terapi yang harus kita lakukan gitu. Misalkan bagaimana anak ini bisa menjadi tidak semaunya tapi lebih bisa memfokuskan diri terhadap lingkungannya, tidak lagi cuek tapi lebih berespon walaupun mungkin responnya tidak seperti anak pada umumnya gitu. Ada berapa Bu Katarina di pusat layanan kita yang kita layani? Berapa ya Pak Tin? Mulai dari berdiri atau sampai saat ini? Mulai sampai saat ini Sekitar 360-an ya. 360-an. Ini mereka rata-rata yang seperti apa, Pak Theo? Dan layanan yang kita berikan apa perbedaannya begitu? Untuk anak-anak di sini memang yang terlayani bukan anak-anak yang mengalami tuna rungu, tuna daksa atau dari fisik bukan ya. Kita tidak melayani, lebih banyak melayani dari perkembangan dalam hal intelektualnya. Misalnya autis, Down syndrome, keterlambatan intelektual, cerebral palsy, dan hiperaktif atau bisa disebut ADHD dan juga ADD. Jadi lebih ke situ kita layaninya, karena dari situ kita bisa berikan keterapiannya. Nah, pasti untuk menentukan itu kita kan perlu asesmen ya. Asesmen itu untuk mengetahui diagnosanya seperti apa dan juga penanganannya nanti seperti apa yang tepat. Nah, tentu tidak hanya kita yang memberikan keterapian, tapi juga kita mensosialisasikan juga ke orang tua bagaimana ketika anak orang tua tersebut mengalami gangguan perkembangan dari salah satu gangguan perkembangan yang tadi kami sebutkan, kita bantu orang tua agar bisa, paling tidak mereka juga bisa mendidik mereka di rumah, tidak hanya di pusat layanan disabilitas saja. Baiklah, Pak Theo tadi sudah bilang beberapa layanan ada terapi juga begitu. Bisa dicontohkan nggak Pak, apa nih terapi yang kita berikan? Misalkan ada satu masalah atau satu gangguan yang dialami oleh mereka begitu. Berapa lama begitu untuk dibutuhkan waktu? Untuk durasi atau seperti apa?
durasi terapinya ya. Mm-mm, Kami sediakan setiap anak maksimal 4 jam terapi selama seminggu. Nah, kita lihat dulu kategori ketunaannya seperti apa. Misalnya kalau autism, dia butuh terapi perilaku. Kalau wicaranya terganggu juga kita berikan terapi wicara. Kebutuhan geraknya tinggi, kita masukkan ke okupasi terapi. Motoriknya terganggu, kita juga berikan ke fisioterapi. Jadi ada 4 keterapian ya, terapi perilaku, fisioterapi, okupasi, dan terapi wicara yang kami berikan. Nanti setelah mungkin dirasa dari setiap keterapian itu anak sudah mulai mampu, nah baru kita bisa naikkan ke kelas transisi yang ditanggung jawabi oleh Bu Disa. Baiklah. Untuk menuju ke sekolah reguler atau sekolah inklusi. Kalau itu memungkinkan. Nah, kalau enggak kita bisa sarankan ke sekolah luar biasa. Oke, baiklah. Kalau begitu saya pengen ke Bu Katarina lagi, melihat berbagai perkembangan yang ada saat ini Bu Katarina, dan juga UPT dari Pusat Layanan Disabilitas ini kan juga sudah lama berdiri. Stigma yang muncul dari masyarakat yang sampai saat ini masih saja ada, itu seperti apa Bu? Karena ini anak-anak yang istimewa, seringkali anak-anak ini dari curhatannya orang tua ya Mas. Pertama pastilah anak nakal gitu, anak yang aneh gitu. Nah, sebenarnya sebutan-sebutan nakal, terus tidak bisa diatur, itu kan salah satu sebutan karena kita tidak tahu gitu bagaimana cara mendampingi misalkan anak yang hiperaktif, lompat sana lari sini, ada tamu naik di kursi dan sebagainya. Itu kan kalau kita memahami, kamu kok nggak sopan ya gitu loh. Tapi mungkin sebuah norma kesopanan ini kan mereka belum paham. Nah, itu yang kami ajarkan di sana, bagaimana cara mengendalikan dorongan untuk tidak lari-lari, nah untuk duduk diam dan sebagainya. Itu sudah sulit banget loh Mas untuk anak-anak yang hiperaktif. Apalagi kalau anak yang normal sudah disuruh diam itu sudah nggak mau gitu ya, apalagi mereka gitu. Oke, Bu, tapi kalau kita berbicara soal anak yang hiperaktif, bukankah rata-rata anak-anak itu juga seperti itu ya Bu ya? Tapi kalau yang dikatakan ini masuk kategori disabilitas, apa bedanya dengan anak-anak Bu? Hiperaktifnya? Dari katanya ini kan ada hiper itu berlebihan, jadi keaktifannya ini berlebihan gitu. Jadi seringkali yang saya pahami dari anak-anak hiperaktif ini, dia lebih tidak mampu mengontrol dorongan perilaku yang berlebihannya itu. Jadi seringkali kalau dia misalkan nak duduk diam, diam itu dalam waktu berapa menit sudah nggak bisa gitu, dia harus lari. Jadi kayak dorongannya untuk anteng gitu loh Mas, yang membedakan dengan anak-anak yang normal. Oke, baiklah, saya bergeser ke Ibu Disa. Yang pasti sudah berapa lama Ibu mengajar? Saya tanya dulu. Di UPT ini apa sebelumnya? Semuanya boleh. Oh, semuanya. Saya mulai ngajar itu pengalaman di sekolah luar biasa, di dulu SDLB Bendo ya dulu. Itu mulai 2009, lalu 2015 saya ke UPT PLD ini mulai pertama dibuka. Masih dulu Autis Center atau Pusat Layanan Autis. Terus ya sampai sekarang alhamdulillah mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya ingin berbicara dengan Bu Disa ini dari hati ke hati rasanya tuh. Gimana Bu rasanya ngajar kepada mereka, bisa kita bilang orang-orang spesial? Suka dukanya itu banyak sekali. Terus pengalaman juga saya dapatkan dari anak-anak itu alhamdulillah luar biasa. Mulai dari anak-anak yang pernah saya ajar itu, mulai yang Down syndrome, terus ada yang hyperaktif yang kata Bu Katarina tadi, yang susah banget untuk diem, terus sampai yang keterlambatan intelektual. Itu semua mereka punya cerita masing-masing, punya perjalanan mulai sebelum ada penanganan, selama proses sampai setelahnya itu benar-benar ceritanya yang inspiratif sebenarnya kalau mau kita tulis di buku itu. Oke. Ya. Bu, Ibu Disa, berarti
dari berbagai apa istilahnya layanan yang diberikan OPT disabilitas ini puncaknya di pendidikan ini atau seperti apa sampai akhirnya bisa untuk menerima pengetahuan atau seperti apa ini, Bu? Bisa dibilang itu kalau untuk terapi mungkin kita dari rekomendasi teman-teman atau memang hasil evaluasinya menunjukkan progres ya. Bisa dibilang kalau di UPT ini merupakan yang puncaknya, tapi dalam tanda kutip belum mencapai yang finish ya. Itu puncaknya itu kita berikan asesmen ulang lagi selama ada progres dari teman-teman laporan rekomendasi itu, nanti kita berikan layanan yang mengarah ke dia mampu untuk di akademiknya. Baru nanti kita kalaupun anak ini bisa kita rekomendasi ke sekolah inklusi, kita arahkan ke sana. Kalaupun masih belum mampu, kita tetap melihat kemampuannya, ya kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Baik, kemarin kita juga memperingati Hari Disabilitas Internasional ya, Bu Katarina dan Pak Theo. Apakah dukungan dari pemerintah sudah cukup atau bagaimana yang perlu kita sampaikan kepada beliau-beliau agar untuk pusat layanan disabilitas ini semakin maju dan bisa melayani seluruh bidang begitu? Oke. Kalau yang saya perhatikan dukungan pemerintah terhadap anak-anak disabilitas, terutama yang di UPT kami, ini sudah kalau dibilang cukup, masih tetap kami butuhkan gitu dukungannya, terutama bagaimana memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat bahwa ketika kita mengetahui keterlambatan perkembangan dari seorang anak sejak dini, maka itu akan lebih lebih memudahkan bagi si anak ini untuk mendapatkan terapi yang tepat. Jadi kalau kita dari sejak dini, misalkan kok menyadari ya, misalkan di posyandu gitu Mas ya, di posyandu ini kok tumbuh kembangnya mengalami keterlambatan di dalam dia bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Nah, ini kan orang tua harusnya patut curiga. Atau ini kok anak saya biasanya umur di bawah 1 tahun sudah sering bilang mam misalkan, atau mama gitu, tapi ini kok diem aja sampai 2 tahun. Itu kan sebenarnya harus kita curiga gitu, ataukah mungkin anak ada keterlambatan ya gitu. Nah, tapi seringkali orang tua merasa enggan. Anakku ndak apa-apa, wong ini bapaknya juga terlambat dulu bicaranya menurut mbahnya gitu. Tapi kan kita sudah zaman modern, lebih tahu, lalu banyak stimulasi yang bisa kita lakukan. Nah, ini dukungan dari pemerintah sendiri bisa membantu kami untuk lebih menekankan di kelompok-kelompok, misalkan posyandu melakukan deteksi dini, lalu di sekolah-sekolah yang misalkan PAUD atau taman belajar ini bisa membantu untuk melakukan screening gitu. Dan pemerintah sendiri dalam hal ini mensupport kebutuhan-kebutuhan kami ini juga sudah luar biasa gitu. Nah, harapan kami ke depannya, dukungan yang kami butuhkan adalah tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi mungkin bisa main-main lah gitu ke sana untuk mengevaluasi kami ini sejauh mana berperannya. Jadi kami bisa mendapatkan umpan balik. Ini kan OPT baru Mas, baru 2 Oktober kemarin. Kalau sebelumnya kan kita masih di bawah Dinas Pendidikan, tetapi belum menjadi milik pemerintah gitu. Ya gitu ya. Terus sekarang berarti sekarang sudah menjadi milik pemerintah, UPT-nya dari Dinas Pendidikan Kota Blitar gitu. Tapi kalau layanan kami tapi bukan layanan formal tetapi informal gitu. Baik. Kalau kemarin Bu, untuk kita memperingati Hari Disabilitas, kita apa Bu yang kita berikan kepada mereka? Layanan atau mungkin main-main atau seperti apa? Iya. Kemarin kan memperingati Hari Disabilitas Internasional, kemarin kan leadingnya dari Dinsos Mas. Nah, kita kemarin diminta untuk mengisi acara, salah satunya jaranan. Jadi anak kami ada yang orang tuanya mensupport gerak mereka dengan olah tari, dan si anak ini juga bisa melakukannya. Yang kedua dengan menyanyi, ya dibantu oleh Pak Theo dan Bu Disa kemarin. Bagaimana mereka melakukan gerak dan lagu, dan luar biasa memang mereka sudah terarah dari awal. Yang tadinya
belum mampu apa-apa, sekarang sudah mampu. Dan itu juga ada kerjasama dari orang tua. Dukungan orang tua itu luar biasa, Mas. Ya, gitu. Baik. Saya ke Pak Theo dari Koordinator Layanan UPT Pusat Layanan Disabilitas Kota Blitar. Pak Theo, layanan yang seperti apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh teman-teman disabilitas tuh? Layanan apa ya? Maksudnya kalau iya. Kalau misalkan kan ini mereka berkebutuhan khusus begitu. Betul. Cara-caranya seperti apa Pak Theo? Maksudnya untuk kalau kita dengan orang lain kan tinggal langsung memberikan arahan dan lain sebagainya begitu. Nah, gitu. Layanan yang dirasa cocok untuk mereka dan mereka perlukan tuh seperti apa Pak Theo? Jadi kalau di tempat kami memang ada beberapa layanan ya. Layanan keterapian namanya ya. Tadi sudah saya sebutkan juga ada layanan terapi perilaku, fisioterapi, okupasi, dan sama bicara. Terapi bicara. Nah, itu 4 layanan yang kita bisa berikan untuk mereka berdasarkan kebutuhan mereka. Tapi tentu biasanya awal anak-anak berkebutuhan khusus, mereka masuk ke tempat kami pasti mereka menangis, memberontak, tantrum, marah-marah atau gimana ya. Tentu kita perlu tunjukkan dulu sikap positif kita kepada mereka. Kita buat mereka nyaman terlebih dahulu terhadap lingkungannya. Kita biarkan mereka untuk bermain, menikmati keadaan di sekitar ruangan, mainan-mainan apa yang dia sukai. Kita juga berikan sikap positif kepada anak. Tunjukkan kalau kita bukan pengajar-pengajar atau para terapis yang galak. Itu kunci utama agar kita bisa memberikan intervensi ke anak. Nah, ketika mereka merasa nyaman, barulah layanan-layanan yang kita berikan itu bisa masuk dan bisa diterima oleh anak, dan itu bisa membuat anak menjadi mudah untuk menyesuaikan diri mereka, mau melakukan apa yang kita berikan. Oke. Kita ada nggak sih Pak Theo layanan yang misalkan mereka ini dijadikan di satu ruangan bahkan sampai menginap, layanan seperti mes seperti itu, jadi kita bisa mengontrol dari 24 jam gitu misalnya. Atau kita mengarah ke sana atau seperti apa Pak Theo? Enggak, ya, jadi untuk layanan keterapian kami tidak ada sampai 24 jam ya, kami bukan pondok atau asrama gitu ya. Tapi kita memberikan stimulasi saja. Oke. Jadi selebihnya kita kembalikan ke orang tua. Jadi kembali lagi, walaupun kalau seandainya kita memberikan layanan sampai menginap, tapi toh kembali lagi kepada orang tua ya. Nah, jadi kita lebih ke memberikan edukasi juga kepada orang tua agar orang tua juga bisa memberikan keterapian juga di rumah. Tidak hanya mengharapkan saja, berpatokan pada kita saja, tapi orang tua oleh kami juga diberikan edukasi, supaya mereka juga bisa memberikan keterapian juga di rumah dan mereka juga bisa mandiri, meskipun nanti seandainya ada jadwal untuk, kan ini di tempat terapi kami tidak selamanya ya anak bisa mendapatkan keterapian. Kita punya jatah setiap anak maksimal 7 bulan keterapian. Nah, selebihnya orang tua lah yang melanjutkan. Oke. Ya, seperti itu. Oke, 7 bulan itu artinya dari masuk atau seperti apa, Pak Theo? Dari pertama anak masuk sudah mulai diterima untuk masuk terapi sampai 7 bulan ke depan. Karena kembali lagi ternyata anak berkebutuhan khusus di Kota Blitar khususnya itu enggak sedikit, Mas Afik. Banyak sekali kalau kita telusuri. Nah, karena semakin banyaknya anak yang harus mendapatkan layanan dan juga SDM di UPT Pusat Layanan Disabilitas juga terbatas, kita bisa batasi 7 bulan.
terapi, setelah itu maintenance. Baru anak baru lagi masuk. Oh, begitu ya. Jadi untuk maintenance ini bukan berarti kita lepas ya. Oke. Kita tetap pantau, kita berikan home program ke orang tua. Orang tua yang memberikan keterapian itu di rumah. Jika ada perkembangan bisa langsung dikembalikan lagi ke kami. Hasilnya kita akan berikan program baru. Jadi harapannya kami tetap bisa berkomunikasi, bisa memonitoring anak ketika anak sudah mendapatkan tanggung jawab penuh dari orang tua. Baik, Sobat Mahardika, sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk untuk memberikan pertanyaan dan pastinya akan dijawab oleh 3 narasumber yang ada di depan Nafik, Sobat Mahardika. Yang pertama ini saya mengarah ke Ibu Desa nih sepertinya pertanyaannya. Dari Riko di Jalan Melati, apa penyandang disabilitas harus sekolah di SLB? Apa penyandang disabilitas harus sekolah di SLB? Kita lihat dulu disabilitasnya seperti apa. Kalau di tempat kami anak daftar, terus kita berikan observasi atau asesmen, kita lihat diagnosanya apa, kita lihat kebutuhannya. Jika memungkinkan akademiknya bisa kita mampukan, kita bisa mampukan dulu. Setelah itu kita lihat progresnya. Kalau progresnya bagus di akademik, bisa kita rekomendasi ke sekolah inklusi atau reguler. Tidak harus masuk di sekolah luar biasa. Gitu. Tapi Bu, kalau kita lihat ya, ini berdasarkan pengalaman saya beberapa tahun lalu waktu SD, ada beberapa anak-anak disabilitas di lingkungan sekolah saya. Tapi kalau diterapkan di sekarang ini, Bu Katarina mungkin juga bisa menjawab, ketika mereka memiliki kekurangan dan dikumpulkan dengan orang-orang normal, bagaimana cara kita mengerti perasaan mereka? Apakah itu justru tidak menimbulkan stigma dan seperti itu yang mengarah mungkin harus di SLB itu tadi, begitu, Ibu? Kalau berarti kan itu anak yang kita curigai untuk yang disabilitas tadi berada di lingkungan reguler atau normal ya. Berarti di situ memang perlu sekali untuk kita berikan edukasi untuk lingkungan sekitar sebelum sebenarnya kita memasukkan anak disabilitas ke lingkungan kita yang normal, anggaplah itu ya. Jadi sebelum kita masukkan ke situ ya harus ada sosialisasi dulu, ataupun kalau sudah terlanjur ya tetap kita adakan sosialisasi, kita kenalkan toh ini anak ini seperti ini bukan yang mengganggu, ini bukan yang apa gitu ya. Justru itu kita harus bantu, kita harus mensupport si dia supaya dia bisa sama seperti kita gitu. Bu Katarina, apakah itu alasan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SLB karena di lingkungan sekolah umum mungkin jadi bahan gitu, Bu? Ya. Gini Mas, kita perlu memahami dulu apa itu stigma gitu ya. Stigma ini adalah label atau cap yang diberikan seseorang dari masyarakat atau lingkungan sosialnya karena ada sesuatu yang tidak normal atau tidak pada umumnya gitu. Nah, seringkali stigma atau label ini kan ditempelkan kepada seseorang sehingga seseorang itu kan menjadi rendah diri, menjadi tidak mampu untuk berekspresi, menjadi hal yang positif gitu. Dia lebih cenderung untuk menarik diri dan merasa tidak mampu. Padahal ketika kita melihat anak-anak yang mengalami gangguan disabilitas ini ditempatkan pada tempat yang benar, saya sangat yakin bahwa dia akan berkembang dengan baik. Misalkan Mas, setelah dari hasil asesmen kami, dari tes psikologi, dari teman-teman mengobservasi, ternyata ini mengalami gangguan intelektual dengan IQ kurang dari 46 misalkan. Dan si anak ini dipaksa untuk tetap bersekolah di salah satu sekolah reguler gitu, misalkan di SD yang umum di SDU gitu. yang umum. Kira-kira menurut pandangan Mas Afif sendiri, apakah dia mampu untuk kurang ngetotnya ya? gitu loh Mas, ngetotnya pelajaran di sana? Pasti akan gandol-gandol ya budi saya gitu. Dan ini pun akan membuat si anak ini lama-lama akan, kamu ini kok nggak bisa diajari begini, nggak paham-paham, bu gurunya mungkin nggak sabar, lalu kamu ini bodoh lah gitu kan, tambah seperti itu. Tetapi kalau anak ini ditempatkan di sekolah khusus gitu ya, saya menyebutnya SLB itu adalah sekolah khusus gitu ya, dan akhirnya mereka mampu untuk diberikan keterampilan ya, keistimewaan mereka di bidang apa, misalkan ternyata di anak ini telaten untuk membuat coret-coretan di kanvas atau di kertas gitu ya, dan ini ditangkap peluang
usaha, misalkan dari hasil coret-coretannya dia ditempelkan di gelas menjadi emuk yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi, kan dia mendapatkan daripada dia terus ditatar di situ. Pandangan orang itu kalau namanya orang pinter itu kan pasti pinter intelektual, tapi tidak bisa melihat pinter itu dari sisi yang lain gitu. Siapa tahu di sisi yang lain akan lebih dimampukan. Itu harapannya seperti itu. Jadi labeling kita juga terhadap sekolah khusus, sekolah seperti SLB itu juga sekolah loh, gitu loh. Tapi untuk memampukan mereka yang seperti itu. Saya jadi ingat Bu peristiwa yang teman saya ini dulu waktu di kelas seperti apa teman-teman, begitu ya. Ternyata dulu kalau saya sudah seusia ini, saya akan jadi orang yang paling marah di sana. Betul, Mas. Karena dulu juga saya masih kecil kali Bu ya. Dan memang dipaksa terus Bu. Dia sampai kelas 6 SD semuanya sudah kelas 6, dia tetap kelas 3. Jadinya seperti itu ya. Betul. Iya, salah satu contohnya seperti itu ya Bu Disa, sehingga si anak ini karena sering istilahnya kita dongkol dia Mas ya, nggak naik kelas itu kan akan membuat dianya sendiri, aduh kok teman-temanku sudah di sana. Dia akan merasa, lalu yang terjadi biasanya akan drop out sendiri. Iya. Seleksi alamnya seperti itu. Nah, kalau sudah tidak diopeni dengan baik, akhirnya ya menjadi beban masyarakat pula toh. Kalau kita mampu menempatkan dia pada posisi yang tepat, pasti akan mendapatkan kapasitas yang lebih baik pula gitu ya Pak Teo ya. Untuk memampukan anak-anak dulu ini. Ada pengalaman itu waktu saya di sekolah khusus tadi ya. Itu mulai anak masuk kelas 1 di sekolah reguler, itu sama sekali nggak mau nulis, nggak mau membaca, diberikan pelajaran nggak bisa ngikuti. Dia cuma diem selama 1 semester. Baru setelah itu orang tua dan gurunya itu mulai curiga. Akhirnya dulu belum ada UPT disabilitas ini ya. Jadi langsung dibawa ke sekolah khusus. Ternyata di sana sama sekali berubah 360 derajat itu. Dia mulai mandiri, dia mampu. Ternyata dia sendiri mulai nyaman si anak itu di tempat yang memang semestinya dia di situ. Prestasinya juga bagus. Alhamdulillah anaknya justru masuk SMP itu SMP yang reguler. Jadi dia merasa di situ pas, dia merasa mampu dan diterima. Nomor 1 kan diterima gitu. Bu Disa, kita lanjutkan. Apakah ada kurikulum untuk pendidikan teman-teman seperti ini atau sama dengan teman-teman umum lainnya tapi metodenya yang berbeda? Begitu. Kalau kurikulum kita tetap kembali ke kemampuan anak ya. Memang kita ada namanya kurikulum yang kita modifikasi. Jadi mungkin nanti misalkan kelas 1 itu harus kita ajarkan angka 1 sampai 10 misalnya. Anak ini belum bisa, kita turunkan lagi grade-nya, kita ganti ataupun kita turunkan. Ada kurikulum modifikasi yang memang kita terapkan. Dan juga nanti kita bikin seperti namanya Individual Educational Program atau PPI. Itu berupa jurnal atau laporan yang isinya memaparkan tentang kekurangan anak ini seperti apa, dan di situ kita ada targetnya dan ada semacam pengayaan atau remedial seperti itu. Jadi memang ada khusus. Baiklah. Ada berbagai pertanyaan lagi yang harus saya sampaikan kali ini ke Pak Teo dari Widi di Jalan Anggrek. Tadi sudah sempat disinggung saat tantrum, tapi ini mungkin curhatan dari orang tua Pak Teo. Gimana cara nenangin mereka kalau pas lagi marah-marah atau tantrum di rumah? Iya, itu ada usianya nggak Mbak? Nggak ada ya. Cuman gitu aja. Ya. Biasa, kalau memang tantrum atau marah itu sebenarnya sudah biasa dialami oleh anak-anak ya. Kalau kita bicara semuanya tentang ya. Betul, semua anak pasti mereka melakukan tantrum, baik itu normal ataupun disabilitas ya. Karena apa? Bicara tentang tantrum atau marah ya, itu adalah salah satu senjata mereka untuk menginginkan sesuatu. Ya. Anak sudah memahami nih sifat sikap orang tua. Kalau aku gini dituruti, kalau aku ndak gini, kalau aku nangis pasti dituruti, kalau aku ndak nangis minta saja ndak dituruti. Nah kembali lagi, apakah anak ini marah karena merasa bahwa
itu senjata dia atau marahnya tanpa sebab. Nah, kalau anak ini tiba-tiba marah tanpa sebab, tidak ada yang mukul, tidak ada yang memarahi dia, tiba-tiba mainan marah, atau tidak ada yang ngapa-ngapain, tiba-tiba marah. Nah, itu berarti tidak ada penyebab ya. Tidak ada sebab tertentu, berarti ada pertanyaan nih. Oh, kenapa ini? Ada sesuatu nih. Nah, bisa langsung dikonsultasikan. Jadi kita lihat dari latar belakangnya dulu, marahnya karena apa. Kembali lagi Mas, bicara tentang tantrum, ternyata karena perkembangan teknologi sekarang ini, sekarang lebih mudah ya, kita mau ngomong anak pakai YouTube. Bener. YouTube ya, terus karena sibuk kasih YouTube. Ibunya masak, taruh di situ. Betul. Itu salah satu penyebab anak juga bisa tantrum. Apalagi kalau kita berikan tontonan YouTube, kita nggak dampingi mereka. Kita nggak tahu apa yang dia tonton. Bisa jadi yang dia tonton tentang kekerasan, tembak-tembakan, atau apapun, akhirnya membuat dia sedikit-sedikit marah. Menangkap ya. Iya, betul. Karena anak-anak di usia golden age ya misalnya ya, di bawah 5 tahun, dia akan lebih cepat untuk menerima informasi apapun yang dia lihat. Dia nggak tahu itu baik atau buruk. Kalaupun dia nerimanya pas ke sesuatu yang buruk, ya dia akan lakukan itu. Jadi kalaupun anak bisa diberikan, memang ada anjuran bahwa memberikan anak nonton YouTube itu tidak boleh kurang dari 2 tahun ya. Jadi kita lihat karena perkembangannya akan terhambat. Misalnya perkembangan bicaranya juga akan terlambat. Anak juga semakin gampang marah. Internetnya putus saja marah, tidak mau diatur ya. Nah itu karena itu dia. Jadi kembali lagi ke orang tua ya. Betul, kita bisa tanyakan. Kalau memang marahnya tanpa alasan, bisa dikonsultasikan ke kami. Tapi kalau orang tua pasti punya tahu ya alasannya apa nih marah, karena nggak dituruti. Nah berarti ada sesuatu dari orang tua tersebut. Oke, terima kasih Widi di Jalan Anggrek. Semoga terjawab ya dari Pak Theo di pagi hari ini. Selanjutnya saya nggak tahu ini saya harus bertanya ke siapa karena pertanyaannya secara umum. Seperti ini, bagaimana cara melibatkan mereka untuk ikut andil di lingkungan biar keberadaannya juga tidak diremehkan? Ashvia di Kelampok. Bu Disa? Oke, mungkin sedikit coba ya, supaya bagaimana mereka bisa dilibatkan. Oke, misalkan ini untuk, saya ambil langsung ke contohnya aja ya. Untuk misalkan yang sudah pernah saya temui, anak ini memang Down syndrome atau yang dia memang anaknya kelihatan sekali ya kalau Down syndrome itu disabilitasnya seperti apa. Dari segi orang tuanya, anak ini kita ajak untuk main ke playground seperti biasa, terus nanti kita ajak untuk bersosialisasi di lingkungan sekitar, kita kenalkan. Nomor 1, orang tua harus nggak usah malu. Mereka itu bukan aib gitu ya. Jadi yang perlu ditekankan adalah orang tua harus tetap mau untuk mengekspos atau tetap seperti biasa lah. Itu di situ nanti akan seiring berjalannya waktu ya, senormalnya orang tua dengan anak kan seperti apa kita ajak untuk kemana-mana. Nanti yang usianya lebih tinggi lagi, misalkan di lingkungan kampung ada kegiatan apa, kita ikutkan, kita libatkan seperti itu. Atau di sekolah misalkan dia punya potensi apa, kita ikutkan. Dia hobinya apa, menggambar atau dia suka apa, kita libatkan. Justru dengan itu eksistensi mereka kan kelihatan. Nah, untuk mengurangi yang anggapan-anggapan orang negatif itu bisa ditekan dengan ternyata anak ini punya prestasi dan punya potensi gitu. Memang harus dimunculkan dulu Bu ya. Betul. Saya menambahkan Bu Disa, bahwasanya kalau kita menyembunyikan mereka, kita tidak akan, masyarakat yang lainnya tidak bisa belajar bagaimana memahami anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Misalkan ketika kita melihat seperti contohnya tadi Down syndrome itu ya, kan memang ciri fisiknya nampak gitu. Kita pasti pertama kali melihat langsung
gitu ya. Terus kok mesake ada apa? Tetapi kita kan tidak boleh berhenti dari kata mesak nih. Kita harus mengerem diri kita untuk tetap tidak mengamati terus gitu. Ya sudah, biarkan berlalu. Tetapi kita apa yang harus kita lakukan? Salah satunya kita tetap harus memberikan respect kepada mereka, bahwa mereka itu juga seperti kita pada umumnya gitu. Nah, semakin kita sering terstimulasi seperti itu, maka akan melihat fenomena-fenomena seperti juga hal yang biasa gitu, Mas Afif. Gitu. Oke, baiklah. Ada satu pertanyaan atau Mas Theo mau nambahin tentang melibatkan mereka di lingkungan? Iya, kembali lagi kami senang mengingatkan ke orang tua. Kami senang terus memberitahukan ke orang tua bahwa ini bukan salah bapak dan ibu ketika bapak dan ibu punya anak berkebutuhan khusus ya. Mereka itu adalah anugerah. Kita tidak pernah mau punya anak berkebutuhan khusus. Saya pun juga ketika istri saya lahir, saya juga berdoa agar anak saya tidak mengalami kecacatan mental atau kebutuhan khusus lainnya. Tapi kembali lagi, itu bukan salah bapak dan ibu. Itu juga bukan salah anak-anak ibu kenapa mereka dilahirkan di rahim bapak ibu. Tapi kembali lagi bahwa kita semua memang manusia yang tidak sempurna ya. Setiap orang punya kesempatan untuk melahirkan atau punya anak berkebutuhan khusus karena ketidaksempurnaan kita. Nah, tapi kembali lagi bahwa setiap orang tua pasti punya batasan tertentu dalam mendidik anak. Mereka punya cara-cara tertentu dalam mendidik anak. Jadi kita bisa nikmati itu. Kita tidak perlu membanding-bandingkan. Kita tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Wah, ini karena aku kurang ibadah. Ini karena mungkin ada orang yang menganggap wah itu karena tumbal itu. Nah, itu kan stigma negatif ya dari masyarakat. Itu yang membuat para orang tua sebenarnya jadi malu, jadi takut untuk menginformasikan anaknya ke luar, takut menyekolahkan. Nah, kembali lagi, jangan. Anak ibu, anak bapak itu spesial. Tidak ada yang punya kekurangan sebenarnya. Setiap orang punya kekurangan, kelebihan masing-masing ya. Terlebih juga anak-anak kebutuhan khusus. Mereka pasti punya kelebihan kalau mereka bisa digali kelebihannya seperti itu. Oke, baik. Ini juga ada satu pertanyaan yang mungkin juga bisa sedikit Afik tambahkan ya. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman disabilitas di Blitar sudah banyak yang bekerja di perusahaan Tini di Jalan Kelut? Kalau ngomongin soal pekerjaan ya, pemerintah saja sudah ada membuka lowongan untuk disabilitas untuk CPNS dan P3K begitu ya. Itu juga menjadi salah satu bentuk rangkulan pemerintah kepada teman-teman begitu. Tapi kalau di Blitar sendiri seperti apa, Ibu? Nah ini Mas, kalau saya menjawabnya itu juga kurang tepat karena memang ranah kami di UPT Pusat Layanan Disabilitas ini kan lebih kepada tumbuh kembang, menterapi tumbuh kembang. Tapi ketika kita dalam pertanyaan ini apakah sudah mampu bekerja, nah ini memang kami tidak bisa jawab itu Mas. Sudah bekerja seberapa persentase diberi, tapi setidaknya seperti yang Mas Afif bilang, pemerintah memberikan jatah atau kuota bagi mereka yang disabilitas untuk bekerja. Tinggal satu, yang disabilitas ini mau tidak untuk dia bersaing gitu, walaupun sudah ada kuotanya. Yang kedua, pihak pemilik pekerjaan memberikan ruang tidak, misalkan yang swasta ya Mas, memberikan ruang tidak bagi mereka untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Toh ketika orang-orang teman-teman disabilitas ini bekerja, pasti tidak akan dibedakan kemampuannya untuk bersama dengan yang tidak disabilitas gitu. Karena ada beban kerja masing-masing juga itu tadi ya Bu pasti ya. Sudah diukur gitu Mas. Oke, semoga terjawab Tini di Jalan Kelut. Bagaimana yang jelas mereka punya kemampuan yang pasti. Betul. Di sisi lainnya begitu. Dan kalau boleh dijelasin Pak Theo, tahu apa saja yang sudah maksudnya yang ada kemampuan apa saja yang ada di teman-teman ini rata-rata mereka? Apakah melukis dan lain sebagainya itu juga semakin dikembangkan atau gimana Pak Theo? Bakatnya gitu ya Mas. Iya, bakatnya. Bakat apa saja yang ada? Ada bakat
Jadi kalau kita bisa sarankan ke orang tua, jika mungkin misalnya ada anak yang memiliki kebutuhan gerak yang tinggi, berarti kita sarankan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang memiliki kebutuhan gerak yang tinggi. Misalnya ada anak kami yang kebutuhannya gerak tinggi dan kebetulan orang tuanya punya bakat seni menari. Kita bantu orang tua untuk bisa dukung anak itu untuk bisa terjun ke dunia tari, mengikuti laju gerak orang tuanya ya. Nah, akhirnya bisa terpenuhi. Ada anak didik kami yang bisa tari. Tapi ada juga yang dia suka bernyanyi meskipun suaranya tidak terlalu bagus, tapi keinginan dia untuk bernyanyi itu tinggi. Nah, kita tidak bisa tutup itu ya. Kita berarti kita harus tonjolkan ini di tingkat menyanyinya. Meskipun dari segi perilakunya dia tidak seperti anak-anak normal yang lainnya, tapi pada waktu dia menyanyi, wah nggak kelihatan kalau dia anak berkebutuhan khusus. Jadi itu yang kita tingkatkan, menyanyi, bermain musik, atau keterampilan lain, misalnya melukis, memasak, meronce, atau membuat manik-manik baju. Nah, itu bisa dijual. Dan ketika itu diinfokan ke sosial, ke masyarakat, dan itu dijual dan ada harganya, wah itu merupakan sesuatu yang membanggakan ya. Meskipun itu harganya mungkin tidak seberapa, tapi bagi mereka anak berkebutuhan khusus, khususnya terhadap orang tua mereka pasti akan bangga. Jadi mendidik anak berkebutuhan khusus itu berbeda ya dengan mendidik anak biasa. Bagi orang tua itu mendidik anak berkebutuhan khusus seperti mendaki sebuah gunung yang tinggi, ya. Tapi itu sangat susah ya Mas. Tapi bagaimana ketika orang tua berhasil sampai ke puncak, dia akan menikmati hasilnya, yaitu pemandangan yang indah. Mendidik anak berkebutuhan khusus seperti itu. Susah payah, meskipun anak sudah, setidaknya anak bisa ngomong kata mama, itu luar biasa bagi mereka. Meskipun di anak normal itu sesuatu yang biasa, tapi bagi mereka orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, mengajari anak bisa panggil mama, papa, itu merupakan hal yang luar biasa dan kita harus apresiasi itu. Oke, baik. Menambahkan sedikit ya. Oke, boleh. Termasuk nanti tahun depan kita ada program baru ya Bu Nini ya. Kita nanti ada kegiatan vokasi yang kita tujuannya sama seperti yang Pak Theo paparkan tadi. Kita gali potensi anak-anak ini, ya tetap kita namakan terapi ya, tapi lebih ke kegiatan vokasi, itu lebih ke kemampuan dia lebih suka di apa, keterampilannya. Nanti kita akan buka kelas, mulai dari kelas kemandirian, terus kelas garment yang nanti ada keterampilan, mulai dia melukis, terus ada nanti menjahit, menyulam, terus ada kelas memasak, mungkin anak-anak ini mulai kita ajarkan untuk memasak, dan juga ada keterampilan musik yang kelasnya sudah mulai berjalan itu. Jadinya nanti kita bantu dengan itu anak-anak yang mampu dan ada potensi di hobi dan minatnya di situ, kita arahkan supaya nanti ada outputnya, jadi ya lebih bisa eksistensinya naik lagi gitu harapannya. Jadi Sobat Mahardika nggak perlu khawatir kalau anak-anak berkebutuhan khusus tuh pasti ada bakat terpendam ya Bu ya. Betul. Di sisi manapun pasti ada kalau Pasti kita ada, bisa kalau menggali bisa. ya. Betul. Seperti yang diceritakan Pak Theo tadi, ada anak yang dia minat banget nyanyi gitu Mas, potensi nyanyi, tapi maaf mungkin suaranya agak kurang gitu, kurang pas untuk kita dengarkan. Ini PR kita loh Mas, sebagai guru-guru menyanyi yang bisa melihat potensi, bagaimana challenge ya, mengelus ini menjadi sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Kalau mereka pengen itu berarti justru kita mendukung untuk mengarahkan Bu ya. Betul, walaupun pertamanya mungkin nadanya harus tone-nya dipaskan itu kan PR-nya untuk melatih kesabaran kita yang orang yang normal seperti ini Mas. Oke, baiklah. Satu pertanyaan lagi ini dari teman saya yang saat ini juga sedang mengerjakan skripsi mungkin ya. Titip pertanyaan. Pernah nggak sih mereka dikumpulkan dalam satu acara atau kegiatan, apalagi untuk yang anak-anak? Bisa diceritain nggak Bu Guru, gimana asyiknya ngajar mereka?
Karena saya lagi skripsian katanya. Aduh, Niha di Telogo. Oke. Mengumpulkan dalam satu kelompok gitu ya. Kalau kita untuk pelayanan di kelas transisi itu memang berbeda dengan kelas terapi ya, yang one on one, satu terapi satu anak. Kalau kita lebih ke klasikal karena kita untuk peralihan, namanya kelas transisi kan kita peralihan dari yang one on one ke kelas klasikal yang lebih banyak lagi dengan teman-temannya. Itu kita satu kelas 5 anak dengan 2 guru. Di situ kita ya ada jadwal-jadwal juga yang memang kita kumpulkan, nggak hanya 5 anak. Kita kumpulkan dengan 10 anak, 20 anak untuk melakukan kegiatan yang memang sudah kita programkan. Ya seru-seru juga di situ. Jadi kita anak-anak ini ternyata ada yang empatinya tinggi, ada yang ya memang kalau ada di perilakunya masih kurang, dia lebih cenderung memperhatikan temannya, menarik diri seperti itu. Tapi dengan dia berkumpul dalam satu kelompok, ternyata mereka sangat suka, sangat senang karena ternyata untuk meskipun bermain nggak bisa memainkan permainan secara bersama, tapi mereka ternyata kelihatan gitu loh di wajah-wajah mereka itu senang dia. Ada lagi, nambah lagi dong Fik, kalau pengen daftar apakah? Oke, nanyain soal biaya katanya Bu. Daftar untuk terapi. Iya. Iya. Untuk keterapian di UPT Pusat Layanan Disabilitas ini kita gratis, Mas. Gratis nih. Gratis gitu. Jadi tapi ya itu kita harus sabar dengan waiting listnya ya. Yeah. Oh, banyak ya Bu? Banyak. Mas. Jadi terutama masa pandemi kemarin itu kan kita nggak on toh untuk terapi Tatap keterapi. muka. Nah ini iya. Mas, kenapa waiting listnya banyak? Di dalam keterapian itu kita tidak melakukan geradak gitu dalam satu kelas tidak, tapi one on one, satu terapi satu anak untuk melakukan keterapian. Jadi ini yang cukup panjang gitu. Memakan waktu. Betul, makan waktu. Terus waktu pandemi kemarin itu home program. Dan Jadi kita nggak mungkin Zoom meeting ya Bu ya? Kita juga ada Zoom meeting dengan orang tua. Mungkin dengan Zoom lihat perkembangannya anak gitu ya. Itu bisa dilakukan gitu. Tapi kan ketika anak itu dibawa, kita evaluasi tatap muka gitu. Oh, ternyata masih ada yang perlu dibenahi di sini, di situ gitu. Begitu ya Pak Theo ya? Iya, betul. Kalau layanan terapi itu memang harus ketemu ya. Kalau Zoom meeting itu tadi memang untuk orang tua begitu ya? Atau seperti apa Pak Theo? Bisa juga dengan Zoom meeting bersama orang tua dan bila mungkin kan anaknya bisa ini coba Bu anaknya disuruh merangkak Kita beri gitu. arahan, Diberi arahan dari kita lalu kita melihat gitu. Gitu. Bisa dilakukan seperti itu. Tapi gimana Pak Theo? Lebih challenging pas pandemi atau lebih suka langsung aja deh gitu Pak Theo? Kalau saya pribadi lebih langsung ya. Feel-nya dapat daripada kita kalau kita ngomong kan berarti kita banyak ngomongnya kan? Kalau orang tua salah berarti kita harus membetulkan ke orang tua. Jadi kalau kita langsung itu lebih mudah menurut kita para terapis ya mungkin. Dan memang ada beberapa terapi yang memang harus profesional yang melakukan. Betul. Jadi kalau pas ada Zoom meeting meskipun kita arahkan dari sini orang tua mengikuti. Misalkan untuk yang terapis wicara ataupun fisioterapi kan harus masas dan itu tidak boleh dilakukan sembarangan orang. Nah dari situ kita mau membetulkan gimana kalau harus daring gitu kan. Jadi memang ada beberapa terapi yang tidak boleh dilakukan sembarangan gitu. Kalau saya mendengar waiting list kita banyak Bu, dengan SDM kita yang seperti itu, apakah nanti akan ada penambahan lagi atau bagaimana untuk segera melayani ini agar optimal? Kalau melihat kasus asesmen yang tahun ini ya Mas, tahun 2021 ini dengan jumlah anak yang saya kok ya banyak gitu ya gitu. Dan cakupan kami kan memang tidak hanya anak kota, tetapi juga anak-anak di sekitar wilayah kota ini cukup banyak Mas. Jadi ada sekitar 90-an anak berkebutuhan khusus. Dan ada sekitar 80-an anak yang sudah bersekolah gitu. Dan ini cukup banyak. Kalau kita total kemarin cakupan yang masuk untuk kami asesmen itu sekitar 160-an ya Pak. 160-an. Dan ini kalau dengan tenaga yang kami miliki, kami punyanya 20 orang itu sudah dengan admin 3 orang.
berarti sekitar 17 ya. 17 tenaga terapis dan guru yang ada di sana jelas itu sangat kurang gitu Mas. Nah ini yang harapan kami, dan mereka ini loh Mas, belum pegawai negeri semua loh gitu. Mereka ini masih kontrak dengan Dikda ya. Termasuk Bu Disa? Ya, Oke. saya sendiri Mas di sana yang PNS. Jadi kami berharap juga mereka ini juga bisa diperhatikan oleh pemerintah gitu. Bagaimana status kepegawaian mereka. Salah satu ini nunut aja Mas. Oke. Iklan gitu. Ya. Oke. Pak Theo juga termasuk? Iya, termasuk. Baik. Tapi itu bukan suatu penghalang untuk memberikan layanan yang terbaik untuk mereka Luar ya. biasa. Harus tetap semangat. Mereka harus tetap bersinar Mas. Di Oke. tempat yang jauh pun harus bersinar, di tempat yang dekat, tempat yang tersembunyi pun mereka tetap harus bersinar. Itu harapan saya kepada mereka. Baik, karena mereka juga memiliki ciri khas begitu. Mereka punya kompetensi yang beda Mas. Misalkan Pak Theo ini lulusan sarjana psikologi, tetapi dia sudah cukup lama berkecimpung dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini beda dengan mereka yang tidak berkecimpung dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Rasa memilikinya ini yang beda gitu. Pengalamannya juga ya Bu ya. Betul. Asam garam manis mengurusin Misalkan teman. sama-sama fisioterapi itu Mas yang di rumah sakit gitu ya. Beda dengan yang di sana. Sekolahnya sama, tetapi pengalaman untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini yang tidak diketemukan. Oke. Jadi baiklah. ibaratnya semua orang itu bisa mengajar, Benar. tapi seni mengajar setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kembali lagi kalau kita berbicara tentang seni mengajar, nah kembali lagi ke kita masing-masing. Ada yang seninya bisa mengajar di kebutuhan khusus, ada juga yang di anak yang normal atau di tempat-tempat yang lain. Kalau kita bicara seni, pasti setiap orang punya cara sendiri ya dalam mengajar ya, terutama anak-anak berkebutuhan khusus. Oke. Baik. Wah, nggak terasa kita sudah 1 jam berbincang-bincang dan masih banyak sepertinya ya hal-hal yang belum kita bicarakan. Nanti kita jadwalkan lagi ya Bu ya. Sayang sekali karena saya juga semangat untuk membahas ini. Betul. Tapi karena kita dibatasi waktu, harus terpaksa satu persatu closing statement untuk stop stigma pada anak berkebutuhan khusus. Kita mulai dulu dari Bu Disa, kameranya sebelah sini mungkin untuk menyampaikan stop stigma. Silakan Bu Disa. Kita harus untuk men-stop stigma terhadap anak berkebutuhan khusus di Kota Blitar khususnya, kita sebagai masyarakat di sekitar juga harus punya karakter yang memanusiakan manusia, supaya kita bisa menerima keberbedaan orang-orang yang disabilitas ini dalam masyarakat kita. Jadi kita tidak perlu untuk mengjudge mereka yang negatif. Dan untuk yang para penyandang disabilitas harus tetap tunjukkan eksistensinya dan potensi yang dipunyai harus tetap dikembangkan dan juga tetap untuk bersosialisasi tanpa harus merasa minder. Iya. Gitu. Terima kasih Ibu Disa. Kita bergeser ke Pak Theophilus, silahkan untuk closing statement stop stigma negatif pada anak berkebutuhan khusus. Silahkan kabarnya sebelah sini. Terima kasih. Bicara tentang stigma ya, kembali lagi setiap orang, setiap manusia punya takaran kemampuan masing-masing ya. Ada yang jika kita bandingkan dengan takaran berarti ada yang 200 mili, ada yang 500 mili, ada yang 1 liter. Nah, ya kita berikan sesuai dengan jumlah gelas mereka masing-masing. Kalau mereka punya gelas 200 mili ya kita kasih air sesuai dengan takarannya. Kalau kita kasih lebih 1 liter pasti akan muncrat-muncrat ya. Begitu juga mereka anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak perlu dijauhi, tidak perlu dimarahi, tidak perlu dipukul karena mereka tidak mengerti. Mengapa mereka dimarahi? Mereka nggak memahami mengapa mereka dipukuli karena perilaku mereka. Tapi yang paling penting pahami mereka. Mereka tidak perlu dibicarakan, tapi yang paling penting dengarkan mereka. Nah, mereka akan memahami sendiri. Mereka akan memahami siapa orang yang baik menurut anak-anak. Jadi kembali lagi
itu bukan hal yang tabu sekarang ini, karena kita bisa perhatikan kalau kita baca di seluruh dunia saja ada 3% loh anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau ibaratnya 1 miliar berarti ada 30 juta anak-anak berkebutuhan khusus di dunia ya. Berarti kita perlu adaptasi, kita sebagai yang merasa normal, kita perlu hargai mereka, ajak bicara, jangan jauhi, dekati dan tunjukkan kasih kita kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, terima kasih Sama-sama. Pak Theophilus. Selanjutnya Ibu Katarina, silahkan closing statement untuk masih banyaknya stigma negatif pada anak-anak berkebutuhan khusus. Memahami anak-anak berkebutuhan khusus dengan stigma yang mereka sandang, bagi saya adalah sebuah cara bagaimana kita bisa mencintai Tuhan Sang Pencipta. Karena dengan karunia yang diberikan, dengan keadaan keterbatasan yang diberikan, mereka adalah sebagai sarana untuk kita bisa lebih dekat memahami Tuhan itu seperti apa. Gitu. Jadi bisa membantu mereka, mengerti mereka, menyadari bahwa mereka itu ada. Jangan pernah kita sembunyikan, jangan pernah kita merasa malu dengan keadaan mereka, tetapi biarlah berikan ruang bagi mereka untuk keluar dari zonanya. Gitu. Siap. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang luar biasa hadir di studio Mahardika FM. Ibu Katarina Nini Handayanias, Sarjana Psikologi, Kepala UPT Pusat Layanan Disabilitas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bapak Theophilus Randy Kurniawan, Sarjana Psikologi, Koordinator Layanan UPT Pusat Layanan Disabilitas Kota Blitar, juga terima kasih banyak kasih, sudah Mas hadir. Afif. Terus Ibu Disa, Ibu Guru cantik kita, Ibu Disa Aditya Pridani, Guru kelas transisi, juga terima kasih banyak sudah hadir di Sama-sama. studio Mahardika FM. Jangan kapok-kapok ya Bapak Ibu semuanya. Nanti kita jadwalkan untuk hadir lagi Terima di kasih. Mahardika Kita tunggu FM. undangannya. Oke. Baik Sobat Mahardika, perbincangan kita seputar stop stigma pada anak berkebutuhan khusus sudah usai dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, yang mana memang luar biasa Sobat Mahardika. Di pagi hari ini perbincangan kita, nantikan perbincangan selanjutnya di hari Kamis depan dengan narasumber yang lainnya yang gak kalah keren juga. Pastinya stop stigma pada anak berkebutuhan khusus. Afik Rahardian tutup dulu Dinamika Kota sesi yang ketiga season pertama. Nanti sampai jam 12 siang akan berlanjut di Dinamika Kota Mahardika FM. Selamat siang.